Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari merupakan sosok ulama besar lahir dari sebuah keluarga dengan didikan dasar-dasar agama yang kuat. Beliau dilahirkan di Kabupaten Jombang, tanggal 14 Februari tahun 1871 dan wafat di umur ke-76 tahun di Jombang, tanggal 21 Juli tahun 1947, Jawa Timur. Beliau merupakan salah seorang pahlawan nasional Indonesia, juga pendiri pergerakan organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dijuluki Hadratus Syekh atau Maha Guru bagi kalangan ulama pesantren. Sejak usia muda, di umur 15 tahun beliau memang gemar menimba ilmu di berbagai pesantren. Pada tahun 1892, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menimba ilmu ke Mekah, serta berguru kepada para syekh-syekh. Salah satunya Syekh Mahfuz, yang merupakan ulama dari Indonesia pertama yang memberikan ajaran Sahih Bukhari di Mekah. Hingga sampainya di Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari terkenal dalam mengajarkan ilmu hadis. Berikut ini kami sampaikan kutipan mutiara kata-kata bijak Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Semoga bisa menjadi motivasi buat kehidupan sehari-hari kita. Selamat menonton. 1. Bekerja dan berjuang bukan karena kedudukan, pengaruh ataupun kekayaan, tidak pula karena mengharap pujian dan sanjungan, melainkan semua itu dilakukannya demi kepentingan agama dan masyarakat. 2. Kita lebih membutuhkan adab meskipun sedikit, dibandingkan ilmu sekalipun banyak. 3. Siapa yang mau mengurusi NU, saya anggap ia santriku. Siapa yang jadi santriku, saya doakan husnul khotimah beserta anak cucunya. 4. Sesungguhnya perpecahan, pertikaian, saling menghina dan fanatik mazhab adalah musibah yang nyata dan kerugian yang besar. 5. Menyiarkan agama Islam itu dengan kebaikan, lemah lembut, karena bahwasannya Islam adalah rahmat lil alamin. 6. Dakwah dengan cara memusuhi ibarat orang membangun kota, tetapi merobohkan istananya. 7. Jangan jadikan perbedaan pendapat sebagai sebab perpecahan dan permusuhan. Karena yang demikian itu merupakan kejahatan besar yang bisa meruntuhkan bangunan masyarakat, dan menutup pintu kebaikan di penjuru mana saja. 8. Tatkala umurku habis tanpa karya dan pengetahuan ilmu, lantas apa makna umurku ini? 9. Berusahalah membeli buku jika tidak memungkinkan menyewa atau meminjamlah, sebab itulah cara memperoleh pengetahuan ilmu. 10. Agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguatkan. 11. Bahwasanya Al-Quran dan Al-Hadis adalah pedoman dan rujukan bagi muslimin, hal itu benar adanya. Namun memahami Al-Quran dan Al-Hadis tanpa mempertimbangkan pendapat para ulama adalah sulit, atau bahkan tidak bisa. 12. Tak ada satupun di dunia ini yang kekal. Maka, ukirlah cerita indah sebagai kenangan. Karena dunia memang sebuah cerita. 13. Hendaknya segera mempergunakan masa muda dan umurnya untuk memperoleh ilmu, tanpa terpedaya oleh rayuan, menunda-nunda, dan berangan-angan panjang, sebab setiap detik yang terlewatkan dari umur tidak akan tergantikan. 14. Mengagungkan atau menghormati masjid hukumnya wajib, sedangkan meremehkan atau menghinanya adalah haram. 15. Menerima sandang pangan apa adanya sebab kesabaran akan keserba kekurangan hidup, akan mendatangkan ilmu yang luas, kefokusan hati dari angan-angan yang bermacam-macam dan hikmah-hikmah yang terpancar dari sumbernya. 16. Pandai membagi waktu dan memanfaatkan sisa umur yang paling berharga itu. 17. Pertahankanlah agama Islam, berusahalah sekuat tenaga memerangi orang yang menghina Al-Quran, menghina sifat Allah dan tunjukkan kebenaran pada pengikut kebatilan dan penganut akidah sesat.
Ketahuilah usaha memerangi pemikiran tersebut adalah wajib. 18. Makan dan minum sedikit. Kenyang hanya akan mencegah ibadah dan bikin badan berat untuk belajar. 19. Perpecahan, pertikaian dan permusuhan adalah kejahatan yang mewabah dan dosa besar yang bisa merobohkan tatanan kemasyarakatan dan bisa menutup pintu kebaikan. 20. Bersikap wara, menjauhi perkara yang syubhat, tidak jelas, halal haramnya, dan berhati-hati dalam segala hal. 21. Meninggalkan pergaulan karena hal itu merupakan hal terpenting yang seyogyanya dilakukan pencari ilmu, terutama pergaulan dengan lain jenis dan ketika pergaulan lebih banyak main-mainnya dan tidak mendewasakan pikiran. 22. Meminimalisir tidur selama tidak berefek bahaya pada kondisi tubuh dan kecerdasan otak. 23. Sesungguhnya kebenaran bisa lemah karena perselisihan dan perpecahan, sementara kebatilan kadang menjadi kuat karena persatuan dan kekompakan. Sekian dulu sahabat bijak semua, kutipan kata-kata bijak terbaiknya dari salah seorang tokoh dunia. Ketemu lagi pada video kami selanjutnya, dengan kata-kata bijak yang makin buat kita bijak, terinspirasi, dan termotivasi dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Jika ada saran video kata-kata bijak tokoh lainnya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Manusia bersifat khilaf, benar di Allah tersimpannya. Selalu bijak, selalu bersemangat, selalu berbahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.